Sampah. Banyak sampah. Beidi meraung marah, dan salju lebat turun di seluruh istana es. Jika aku tidak bisa menangani hal sekecil itu, apakah aku harus melakukan semuanya sendiri? Lalu apa gunanya? Bai Ye, yang sedang berlutut di tanah, tidak berani bergerak, salju di tubuhnya setebal 3 kaki. Katakan padaku, apa yang terjadi? Beidi menarik Bai Ye keluar dari tumpukan salju dan bertanya. Ini masih belum jelas, tapi semua biksu yang dikejar dan dicekik mati tanpa kecuali. Bai Ye berkata dengan gemetar. Adapun kenapa dia gemetar, satu karena ketakutan, dan yang lainnya karena udara sangat dingin yang keluar dari tubuh Beidi. Sampah. Kenapa kamu tidak segera memeriksanya? Aku ingin tahu seluk-beluk semuanya. Beidi meraung. Tetapi sekarang kami hampir menggunakan bidak catur yang kami tempatkan di negeri angin barat, dan sejak 2 hari terakhir ini, bidak catur tersebut mulai kehilangan kontak satu demi satu. Kata Bai Ye, kalau begitu kamu pergi ke sana sendiri. Jika kamu tidak bisa mengetahui semuanya, kamu tidak perlu kembali menemuiku. Beidi mengusir Bai Ye keluar istana dengan kekuatan yang kuat. Itu menunjukkan betapa marahnya dia sekarang. Negeri angin barat, sebuah penginapan yang tidak mencolok. Lu Yun sedang minum teh dari mangkuk dengan nyaman. Kelihatannya sangat santai dan nyaman. Mungkin akan lebih baik lagi jika mayat yang berserakan di lantai dibuang dan dibersihkan. Saat Lu Yun sedang minum teh, dia menggunakan pena untuk mencoret beberapa nama di selembar kertas yang penuh dengan nama. Dia masih mengeluh, Lao Deng ini. Dia memiliki hati yang besar, membiarkan bidak catur Beidi ini bergerak di bawah hidungnya. Jika bukan karena kejadian ini, Lao Deng tidak akan siap melakukan pembersihan besar-besaran. Dalam kata-kata Deng Tuzi, setelah membunuh kelompok ini, Beidi akan mengirimkan kelompok baru, dan kemudian mereka harus membuang waktu dan tenaga untuk menemukannya. Kadang-kadang bahkan bisa digunakan untuk mendeteksi balik pergerakan Beidi, jadi kenapa tidak? Namun, pemikiran Deng Tuzi lah yang memungkinkan Beidi memanfaatkan situasi tersebut dan menculik Long Dapao dan yang lainnya saat dia sedang menangani masalah lain. Lu Yun meminum semua teh di mangkuk, berdiri dan berkata, akhirnya selesai. Saya melihat daftar di tangan Lu Yun berkibar tertiup angin, hanya tersisa 2 nama di atasnya, dan di belakang kedua nama ini, lokasinya, Sekte dan Xia tertulis. Dan saat hembusan angin bertiup, Lu Yun juga menghilang begitu saja. Sekte dan Xia. Ketika dia menyebut nama ini, Lu Yun teringat akan waktu dan tujuan dia pertama kali datang ke alam atas. Tujuan datang ke alam atas pada saat itu adalah untuk membantu Seng Sue menemukan ayahnya, penguasa alam atas. Namun setelah melalui banyak liku-liku, saya akhirnya mendapat kabar. Gu Changsheng, pembantu dekat penguasa alam atas, berada di Sekte dan Xia. Akibatnya, sebelum mereka mencapai pintu depan, Seng Sue dan Long Ying diculik oleh Wang Xiaoliu, yang mereka temui di kota Tianqi. Mengejar sampai ke negeri angin barat, mereka diserang oleh Master Binatang, dan secara tidak sengaja berkenalan dengan lelaki tua Deng Tuzi. Mengingat saat bertemu Lao Deng, Lu Yun masih menggunakan nama Ye Liangchen dan berpura-pura menjadi saudara kembar Duan Liangchen, sehingga Deng Tuzi menyelamatkan nyawanya. Duan Liangchen, mata Lu Yun menyipit, dan hal-hal yang tidak dapat dia pahami di dalam hatinya akhir-akhir ini tiba-tiba menjadi jelas baginya, seperti matahari yang membersihkan awan. Dia penasaran akhir-akhir ini tentang bagaimana Deng Tuzi mengetahui rute pengangkutan Long Dapao dan yang lainnya kembali ke Tanah Dingin Utara. Dan mengapa Beidi menyergap sepanjang rute ini. Lu Yun tidak dapat menemukan titik yang menghubungkan keduanya akhir-akhir ini, tapi sekarang dia berpikir jernih. Duan Liangchen lah yang melakukan triknya. Mungkin Duan Liangchen sudah mengenakan celana dengan Beidi. Setelah Beidi merampok Long Chanao dan lainnya, saat Deng Tuzi dalam keadaan panik, Duan Liangchen mengirimkan pesan lain untuk memikat Deng Tuzi agar mengambil umpan tersebut. Saudaraku, jika itu adalah Duan Liangchen, mungkin saja Duan Liangchen melakukan hal-hal yang kamu sebutkan. Suara RH terdengar di benakku. Lu Yun, haha, Duan Liangchen ini cukup terkenal. Kamu sebenarnya juga mengetahuinya. Tidak, siapa yang tahu tentang hama yang pernah menghancurkan surga kuno sendirian, yang pernah menjadi kekuatan nomor 1 di dunia atas. Kata RH, lalu berapa banyak informasi yang kamu ketahui tentang Duan Liangchen? Lu Yun bertanya, aku hanya tahu satu hal ini. Aku benar-benar tidak tahu tentang hal lainnya. Lagi pula, Duan Liangchen melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh dunia atas, dan kemudian dia bersembunyi seperti tikus. Setelah mendengar ini, Lu Yun mengangguk diam-diam. Dia harus bertanya kepada Lao Deng tentang Duan Liangchen. Namun sebelum itu, dia harus pergi ke perbatasan negeri angin barat, tempat Sekte dan Xia berada, dan memberantas 2 rahasia Beidi yang tersisa. Karena Anda ingin membersihkan, jangan tinggalkan siapapun. Dengan cara ini, Lu Yun bisa pergi ke Pulau Zhongzhou dengan tenang. Di dalam Sekte dan Xia, Tuan Bai Ye, ada apa tiba-tiba datang kepadaku? Dan Xing, dan Bai, kalian berdua mungkin telah ketahuan. Sekarang, segera culik putri penguasa alam atas dan tinggalkan negeri angin barat. Aku akan menunggumu di tempat berkumpul nomor 5 di negeri barat angin.
Terkena, seharusnya tidak. Tuan Baiye, kami berdua adalah kelompok pertama yang datang ke negeri angin barat bersama suku lama pengadilan surgawi kuno. Secara logika, Deng Tuzi seharusnya tidak mencurigai kami. Apakah Anda terlalu membuat keributan? Petik 2, kata Danxing. Dan Bai juga berkata, ya. Tuan Baiye, apakah Anda terlalu banyak membuat keributan? Alasan mengapa mereka berdua begitu enggan meninggalkan negeri angin barat terutama karena Dan King akan segera berhasil sebagai kepala sekte Danxia. Pada saat itu, mereka tidak akan mengambil keputusan akhir tentang seluruh sekte Danxia. Kedua bersaudara itu telah bekerja keras selama ribuan tahun untuk mendapatkan ini, dan sekarang hanya satu kata dari Bai Ye berarti kerja keras mereka selama ribuan tahun menjadi sia-sia. Tentu saja, keengganan tertulis di seluruh wajahnya. Danxing, Dan Bai, apakah kamu berencana mengkhianati Tuan Beidi? Beraninya kamu secara terbuka tidak mematuhi perintah Tuan Beidi. Topi tinggi ini dipasang di kepala kedua bersaudara Danxing, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Mereka sudah lama menyadari kekejaman Kaisar Bei. Jika mereka menyinggung Kaisar Bei, apalagi tidak akan ada tempat di dunia atas. Bahkan jika dia kabur ke pesawat lain, Beidi akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh orang yang menyinggung perasaannya. Bisa dibilang dia adalah orang yang mengambil usus ayam secara ekstrim. Jangan berani, Tuan Baiye, kami hanya mengemukakan pendapat. Mau mendengarkan atau tidak, bukan terserah Anda untuk mengatakan sepatah kata pun, kan? Dan King berkata dengan nada menyanjung. Menurutku kamu tidak memiliki keberanian, lakukan saja semua yang aku katakan sebelumnya. Bai Ye berkata dengan nada dominan, jangan mengecewakanku. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar harus melakukan apa yang dikatakan Bai Ye Jalang ini? Dan Bai dengan getir berkata, maka semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Tetapi konsekuensi dari tidak melakukan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh kami berdua bersaudara. Dan Xing mengerutkan kening dan berkata, bukannya kamu tidak tahu perut kecil Beidi? Kamu tidak menaatinya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang itu, nasib kedua saudara kita. Ayolah. Lalu apa maksud kakak tertua, apakah kita hanya bisa menyerahkan kerja keras kita selama ribuan tahun kepada orang lain? Dan Bai berkata dengan enggan. Setidaknya sebelum kita pergi, kita tidak bisa membiarkan waktu kita selama 1000 tahun terakhir terbuang sia-sia tanpa nilai apapun. Dan Xing membanting meja dan berkata, segera, sepotong berita menyebar dari Sekte Danxia, besok. Dunia rahasia Sekte akan terbuka. Siapapun yang menginginkan kesempatan bisa masuk. Tidak ada batasan faksi, persyaratan seni bela diri. Begitu berita ini keluar, seluruh bagian selatan negeri angin barat meledak. Meskipun Sekte Danxia bukanlah sekte terkenal di negeri angin barat, bukan. Tapi bagaimanapun juga, ini bisa dianggap sebagai sekte kelas 1, dengan fondasi yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Pasti ada banyak harta karun dan ramuan kuno di alam rahasia sektenya. Orang-orang dari sekte lain bergegas menuju Sekte Danxia segera setelah mereka mendapat berita tersebut. Adapun anggota Sekte Danxia, mereka semua mengeluh. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh pemimpin sekte yang akan datang. Di aula utama Sekte Danxia, Danxing, kamu belum menjadi pemimpin sekte. Kamu telah melakukan pengkhianatan seperti itu. Kamu akan menghancurkan Sekte Danxia. Tetua Agung dari Sekte Danxia mempertanyakan Danxing yang duduk di posisi tinggi. Tetapi meskipun hidungnya dimarahi, Dan King sudah memiliki senyuman di wajahnya dan berkata dengan tenang, itu salah. Tetua Agung, situasi saat ini di dunia atas sedang dalam kekacauan, dan kita tidak tahu kapan akan terjadi bencana, akan datang. Sekarang ranah rahasia sekte dibuka, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan sekte dalam waktu singkat. Ini juga memungkinkan sekte untuk melindungi dirinya sendiri dalam bencana, sehingga 10.000 tahun sekte Danxia warisan tidak akan dihancurkan oleh Danxingku. Kata-kata Danxing bisa dikatakan tulus dan mengakar kuat di hati orang-orang. Oke, apa yang kamu katakan masuk akal. Kamu juga menempatkan dirimu pada posisi sekte. Tapi mengapa kamu ingin berbagi dunia rahasia sekte itu dengan sekte lain? Bukankah ini membiarkan orang lain menjarah warisan sekte Danxiaku? Petik 2. Tetua Agung pertama-tama menyetujui keputusan Danxing, dan kemudian melancarkan serangan di sisi lain. Saatnya menamparkan Tian Zhao lagi, penatua yang hebat. Anda benar-benar tua dan penglihatan Anda menjadi sangat rabun. Saya dapat melihat ini, tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Dan Bai berdiri dan berkata, seperti kata pepatah, makan orang dengan bibir lembut dan bergandengan tangan dengan orang lain. Ini biarkan sekte lain berhutang budi kepada kita. Ketika bencana benar-benar datang, kita dapat meminta bantuan secara terbuka dan jujur. Mereka terlalu malu untuk menolak karena kebaikan mereka. Meskipun semua yang dikatakan Dan Bai masuk akal, melihat ekspresi wajah tetua agung itu, jelas bahwa kata-kata ini tidak dapat meyakinkannya. Pada saat ini, Danxing menambahkan pukulan sempurna, penatua agung. Bahkan jika orang-orang dari sekte lain diizinkan memasuki dunia rahasia sekte saya, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang berguna. Bisakah orang luar ini memahami dunia rahasia seperti kita? Mata tetua agung itu membelalak, dan dia akhirnya jatuh ke dalam perangkap Danxing.
Dan Xing, kamu bisa menggunakan trik ini seperti serigala putih dengan sarung tangan kosong dalam hitungan detik. Terima kasih, Tetua Agung, atas pujiannya. Dan King berkata sambil tersenyum. Aku baru saja merindukanmu. Aku di sini untuk pamer padamu. Tetua Agung itu berdiri dan membungkuk. Semua Tetua Agung setuju, dan bahkan jika tetua lainnya merasa tidak bahagia, mereka hanya bisa menelannya dalam diam. Apa yang kamu lakukan, Tetua Agung? Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Meskipun Dan King mengatakan ini, dia hanya berbicara dan tidak mengambil tindakan apapun. Ketika Tetua Agung duduk kembali, Dan King berdiri dengan sikap palsu dan berkata, Tetua Agung, apa yang kamu lakukan? Dalam beberapa jam, orang-orang dari sekte lain akan berada di sini, dan akan ada lebih banyak lagi. Mohon ambil yang baik, jaga aku. Ini mudah untuk dikatakan. Serahkan padaku, kata sesepuh agung sambil menepuk dadanya. Dan pertemuan sekte yang bertema mempertanyakan rasa bersalah ini berakhir begitu tergesa-gesa. Gu Changsheng mengikuti para tetua keluar dari aula dan kembali ke halaman rumahnya sendiri. Wang Xiaoliu, yang sedang bermeditasi di dalam ruangan, membuka matanya dan berkata, apakah ada sesuatu yang penting terjadi? Tidak, itu hanya 3 hal pertama yang harus dilakukan ketika pejabat baru mulai menjabat. Gu Changsheng berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, selama mereka tidak bisa menghalangi budidaya Nona Seng Sui dan teman-temannya. Sekarang mereka telah mencapai momen kritis, tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Kata Wang Xiaoliu, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Gu Changsheng berkata, bagaimana kekuatanmu pulih? Sekarang hukum telah runtuh dan hukum dilanggar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengembalikan kekuatan aslinya? Wang Xiaoliu mengepalkan tinjunya dengan lemah. Saya berencana untuk membawa mereka ke Pulau Zhongzhou setelah Nona Seng Sui keluar dari pengasingan, berharap menemukan peninggalan kekuatan kuno. Mungkin kita bisa kembali ke keadaan semula sebelum bencana terjadi. Tapi, dalam situasi saat ini, Pulau Zhongzhou sekarang dalam kekacauan. Jika kamu pergi ke sana dengan gegabah, aku khawatir. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Tetapi sejak zaman kuno, peluang dan bahaya telah hidup berdampingan. Jika Anda benar-benar khawatir, Anda tidak bisa pergi bersama kami. Gu Changsheng menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir, tidak. Saya berjanji kepada Realm Master bahwa saya akan menunggu di sini sampai dia kembali. Ya, terserah kamu, kata Wang Xiaoliu dan menutup matanya. Pada saat ini, Lu Yun juga mengikuti orang-orang dari sekte lain dan menyelinap ke sekte Dan Xia. Awalnya, dia berencana untuk datang langsung dan membunuh 2 bersaudara Dan Xing dan Dan Bai. Tapi saya mendengar di kota terdekat bahwa sekte Dan Xia akan membuka dunia rahasia sekte tersebut besok dan membukanya untuk semua orang yang sopan. Intuisinya yang tajam memberitahu Lu Yun bahwa tidak hanya ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini, tetapi jika dia menunggu dan memperhatikan, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Jadi saya putuskan untuk membiarkan kedua bersaudara itu melompat-lompat sebentar, menunggu kesempatan untuk bergerak, sehingga mereka menjadi 2. Pada saat ini, Lu Yun sedang bercanda dengan sekelompok orang menganggur dari seluruh dunia di gedung penyambutan sementara yang didirikan oleh Sekte Dan Xia. Menurutmu obat apa yang dijual Sekte Dan Xia di labu ini? Salah satu pria yang tidak bercukur mencondongkan kepalanya ke depan dan berbisik. Rumornya adalah pemimpin sekte baru dari Sekte Dan Xia mulai menjabat dan melakukan tindakan ini untuk menjalin hubungan baik dengan sekte sekitarnya. Kata seorang pria bertubuh besar di sebelahnya. Set, bicaramu pelan-pelan. Jangan membawa masalah ke seluruh meja kami karena perkataanmu yang tidak terkendali. Salah satu pria berpakaian seperti pengemis berkata. Lihat betapa pengecutnya dirimu. Apa yang bisa kukatakan? Aku tidak berani membicarakan dunia atas ini. Di negeri angin barat ini, siapa yang tidak berani memberiku wajah Yuan Song? Aku belum selesai mengatakan ini. Sebuah toples anggur pecah di kepala pria itu. Ubin porselen yang dicampur dengan anggur hampir tidak terciprat ke tubuh Lu Yun. Cao Nima, siapa yang melakukannya? Yuan Zong menutupi kepalanya dan berteriak. Meski tidak apa-apa jika toples wine dipukul di kepala. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator, tapi sungguh memalukan. Untuk sesaat, semua mata di seluruh restoran terfokus pada meja Lu Yun. Aku berhasil. Apa yang terjadi? Semua orang mencari suara itu, dan seorang pria dengan wajah pucat dan berpakaian seperti seorang sarjana muncul. Aku menyinggung kakek Yuan Zongmu, kenapa kamu tidak berlutut? Berdebar, Yuan Zong, yang masih berteriak sedetik, berlutut di tanah pada detik berikutnya. Smash yang bagus. Smash yang sangat bagus. Seharusnya aku yang memukulnya, hehe. Lu Yun di samping bingung. Perbedaan antara Jianima dan Jianima cukup besar. Namun, hal ini juga membuat Lu Yun penasaran dengan identitas sarjana sakit-sakitan ini. Ini pukulan yang bagus, kan? Seharusnya dihancurkan, kan? Kalau begitu aku akan membantumu. Saat dia mengatakan itu, cendekiawan itu memecahkan 2 botol anggur ke kepala Yuan Zong. Cek, cek, cek. Aku memperingatkannya, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan, jangan dengarkan. Tidak apa-apa sekarang. Dia menyinggung tuan muda dari sekte Yang Gang, dia dapat menanggungnya sekarang.
Pengemis itu baru saja berkata, Lu Yun, sekte maskulin, pemimpin sekte muda, apakah dia seorang sarjana yang sakit? Apakah murid maskulin ini punya nama? Astaga, dia adalah Yang Yang, pemimpin muda sekte Yanggang. Maka Yuan Zong ini menyedihkan. Dikatakan bahwa pemimpin muda sekte Yanggang pada dasarnya kejam dan pemurung. Dia membunuh orang seperti ayam dan anjing. Bisakah Yuan Zong terlihat? Aku tidak akan memberitahumu sampai matahari bersinar besok. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia tidak memiliki masalah di hatinya. Meskipun dia masih muda dan memiliki sedikit pengalaman, dalam waktu singkat, hal yang paling diperlukan adalah orang mesum dan aneh. Dia sudah mati rasa sejak lama, dan bahkan jika diberi peringkat berdasarkan senioritas, sarjana ini tidak akan diberi peringkat. Pada saat ini, kepala Yuan Zong masih dipukul oleh toples anggur cendekiawan itu, dan sekarang hampir 100 di antaranya telah hancur. Namun cendekiawan yang sakit-sakitan itu tidak berniat berhenti. Sepertinya dia ingin menghajar Yuan Zong sampai mati. Tiba-tiba, sesosok tubuh berjalan melewati kerumunan penonton, mendatangi cendekiawan tersebut, dan membisikkan beberapa patah kata. Pelajar itu benar-benar menghentikan perbuatannya, mengambil sapu tangan, dan menyeka tangannya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin mengalaminya secara langsung? Yang Yang berteriak ke sekeliling. Seret dia keluar dan pukul dia sampai kepalanya berdarah. Lalu dia menuju ke atas. Nak, ayo terus minum milik kita. Pengemis itu dalam keadaan mabuk mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, namun sia-sia. Baru kemudian dia menyadari bahwa kursi di sebelahnya kosong, dan Lu Yun sudah menghilang. Orang lain mungkin tidak dapat mendengar dengan jelas dua kalimat yang baru saja diucapkan orang tersebut di telinga Yang Yang, namun bagi Lu Yun yang memiliki jiwa super kuat, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Seperti yang dia duga sebelumnya, Danxing tidak memiliki niat baik untuk membuka dunia rahasia sekte tersebut kepada semua orang. Dan orang yang mengundang Yang Yang untuk datang dan berbicara tidak lain adalah Danbai, adik dari Danxing, pemimpin sekte Danxia saat ini. Di dalam ruangan, saudara Yang Yang, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Danbai berkata sambil tertawa. Aku juga, kakak Bai, kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama ribuan tahun sejak terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal. Yang Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Lu Yun, yang bersembunyi di atap dan menguping, tidak bisa berkata-kata. Dia telah mengukir peta negeri angin barat di benaknya. Jika dia mengingatnya dengan benar, sekte Yanggang sepertinya hanya berjarak 100 km dari sekte Danxia. Bagi seorang biksu dari alam surgawi Taiyi, itu dapat dicapai dalam 2 waktu. Bisakah kalian menjadi sedikit lebih palsu? Lu Yun mengeluh dalam hatinya. Setelah 2 orang di ruangan itu bertukar gosip yang tidak berguna. Akhirnya sampai pada topik, saudara Yang Yang, apakah kamu sudah membawa barangnya? Danbai bertanya ragu-ragu. Tentu saja aku membawanya. Yang Yang mengeluarkan cincin luar angkasa dari mansetnya dan meletakkannya di atas meja. Oke, Danbai hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi dihentikan oleh Yang Yang, saudara Bai. Bukankah pantas bagimu melakukan ini? Oh, lihat otakku. Danbai menamparkan keningnya dan mengeluarkan perkamen dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya dan berkata, ini adalah peta alam rahasia. Ini menunjukkan sejauh mana penjelajahan masing-masing tempat dan faktor risikonya. Ada catatannya, dan ini satu-satunya. Yang Yang membukanya dan melihat sekilas, dan menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan Danbai, jadi dia menjentikkan cincin luar angkasa di tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Saudara Bai, jika kamu melakukan ini, bukankah kamu mencoba meremehkan kakak laki-lakimu Danxing? Jika dia mengetahui hal ini, kamu tidak akan dapat memperoleh manfaatnya. Tes, Dan King berkata dengan ekspresi kesal, dia tidak baik, jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Posisi pemimpin sekte ini seharusnya menjadi milikku. Bagaimana kamu mengatakan ini? Ekspresi Yang Yang sama persis dengan ekspresi Lu Yun di atap. Siapa di dunia ini yang tidak suka makan melon? Saudara Yang Yang, lebih baik tidak mengetahui beberapa hal. Danbai berkata, berdiri, melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam malam. Lu Yun secara alami ingin mengikutinya dan melihat, dan tindak lanjut ini, di paruh kedua malam, benar-benar membuka mata Lu Yun. Dia akhirnya mengerti mengapa semua sekte tidak diatur di satu restoran besar, tetapi di banyak restoran kecil. Nama eufemistiknya adalah untuk mengurangi gesekan antar murid berbagai sekte, agar terhindar dari lebih banyak masalah. Bahkan, agar bisa memakan lebih dari satu ikan, ia menjual peta rahasia di tangannya kepada para master sekte atau master sekte muda dari berbagai sekte untuk mendapatkan keuntungan. Lu Yun awalnya mengira Danxing akan melarikan diri dari sekte Danxia dalam semalam setelah menjebak semua sekte. Tanpa diduga, Danbai ini berkeliaran di sekitar sekte Danxia dan benar-benar memasuki halaman yang luas. Halaman ini menghadap utara dan selatan, dengan medan yang sangat bagus, dan terletak di tengah-tengah sekte Danxia. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya tempat di mana pemimpin sekte seharusnya tinggal. Bukankah Danbai memiliki dendam terhadap pemimpin sekte dari sekte Danxia? Apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Mungkinkah dia ingin membunuh kepala sekte Danxia, saudara tertuanya, pada larut malam?
Lu Yun menebak dalam pikirannya dan mengikutinya secara diam-diam menggunakan apa yang disebut penutup malam. Sebelum Lu Yun bisa mengangkat ubin, dia mendengar Dan Bai mengeluh dari dalam. Saudaraku, semuanya sudah selesai. Tidak ada yang diganggu. Aku kelelahan. Tidak ada ekor di belakangmu. Jangan khawatir, saudaraku. Aku sudah mengitarinya beberapa kali di luar. Bahkan jika kamu melakukannya, aku akan terkejut karenanya. Kata Dan Bai. Percakapan keduanya langsung membingungkan Lu Yun. Emosi adalah jebakan yang dibuat oleh dua bersaudara dari awal hingga akhir. Oke, saya yakin Anda bisa melakukan sesuatu. Sekarang kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Sudut mulut Danxing sedikit terangkat dan dia berkata, ketika orang-orang ini bangun dan menemukan diri mereka berada di lingkungan yang asing, ekspresi wajah mereka akan sangat menarik. Lu Yun, sebuah firasat buruk menghampiriku. Mungkinkah dia ingin? Orang-orang dari sekte lain tidak akan pernah bermimpi bahwa pintu masuk ke dunia rahasia sekte dan Xia adalah restoran-restoran itu. Dan Bai berkata sambil tersenyum jahat. Saat orang-orang ini terjebak di alam rahasia, mungkin kita bisa pergi ke sekte lain untuk mencari. Lu Yun, kedua bersaudara ini sudah cukup bersenang-senang. Mereka tidak berencana untuk nongkrong di negeri angin barat lagi. Memikirkan hal ini, jantung Lu Yun berdetak kencang. Mungkinkah kedua bersaudara itu mengetahui situasinya dan ingin melarikan diri terlebih dahulu? Saudaraku, puaslah dengan apa yang kamu punya. Ini cukup untuk kita sia-siakan dalam waktu yang lama. Jangan lupa bahwa kita masih punya misi. Saat Danxing berbicara, sebuah platform batu muncul dari lantai di depannya. Saudaraku, aku bisa menggendong Gu Changsheng, yang berada di puncak alam abadi, dengan satu tangan. Jangan khawatir, tidak mungkin perempuan jalang itu bisa lepas dari tangan kita. Dan Bai berkata tidak setuju. Gu panjang umur, Seng Sue. Mungkinkah kedua orang ini ingin menculik Seng Sue sebelum melarikan diri? Lu Yun berpikir dalam benaknya, dan api di tubuhnya yang membantu menyembunyikan sosok dan auranya mulai menyala terang. Ketika Long Dapao dan yang lainnya diculik, Lu Yun tidak dapat melakukan apapun tanpa dia. Sekarang saya sudah berada di tempat kejadian, bagaimana saya bisa membiarkan tragedi itu terjadi lagi? Dia hendak mengambil tindakan dan membunuh kedua bersaudara itu secara langsung. Hanya suara orang ketiga yang terdengar dari dalam rumah. Danxing, Dan Bai, bagaimana rencanamu? Kapan kamu akan mengambil tindakan? Tuan Baiye, kami siap mengambil tindakan sekarang. Kata Danxing, secara tidak sengaja menggerakkan tubuhnya ke kiri dan menghalangi cincin penyimpanan di atas meja. Jika Baiye melihat ini, semua hasil kerja keras mereka akan sia-sia. Saya mendengar bahwa sekte dan Xia akan membuka dunia rahasia sekte tersebut besok dan telah mengundang semua sekte dan kekuatan di sekitarnya. Apakah ini ulah Anda? Baiye berkata sambil tersenyum. Saudara Danxing dan Dan Bai merasa gugup dan mengangguk kaku. Kamu menggali dengan keras pada akhirnya. Baiye berkata dengan tajam. Saudara Danxing dan Dan Bai menjadi pucat dalam sekejap dan berteriak dalam hati mereka, sudah berakhir. Hasilnya akan sia-sia. Namun perkataan Baiye selanjutnya membuat kedua bersaudara itu menghela nafas lega. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Tapi Anda tidak boleh menghalangi kemajuan misi, mengerti? Jangan khawatir, Tuan Baiye, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kedua bersaudara itu berkata serempak. Yah, lihat penampilanmu. Mengatakan itu, Baiye menghilang. Hah, kamu membuatku takut setengah mati. Kata Dan Bai sambil membelai keringat di kepalanya. Cepat bereskan, ayo bersiap untuk bertindak. Kata Dan King sambil menyalakan arloji untuk menekan tombol. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari atap dan meninju tepat di dada Dan King. Bang! Danxing menggambar lengkungan indah di udara dan menghantam tanah dengan keras. Siapa kamu? Sebelum Dan Bai menyelesaikan kata-katanya, dia diusir oleh Lu Yun dan mengambil semua cincin penyimpanan di atas meja. Hanya dengan pukulan ini, Danxing tahu bahwa dia bukan tandingan pemuda di depannya, tapi dia lega melihatnya mengambil cincin penyimpanan di atas meja. Yang mulia, selama Anda mengizinkan kami berdua bersaudara pergi, terlepas dari apakah cincin penyimpanan di atas meja itu milik Anda, keduanya juga milik Anda. Kata Danxing, saudaraku, apa yang kamu lakukan, itu semua milik kami, kenapa? Dan Bai merasa cemas saat melihat kakak tertuanya telah mengambil semua barang milik mereka berdua. Diam jika kamu ingin hidup. Danxing dengan marah memarahi saudaranya. Sekarang hidup saya tidak terjamin. Tidak peduli berapa banyak laporan keuangan yang saya peroleh, batu spiritual tidak ada gunanya. Lu Yun tanpa basa-basi mengantongi kedua cincin penyimpanan itu. Saat dia hendak mengirim kedua bersaudara itu pergi, sesosok hantu muncul di hadapannya. Benar, Danxing, Dan Bai. Satu hal lagi, kamu, apa ekspresimu? Baiye menyadari ada yang tidak beres dan berbalik. Lu Yun, kenapa kamu ada di sini? Lu Yun juga bingung. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan benar-benar melawan. Jika kali ini Anda tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, pemimpin seperti apa Anda? Reaksi pertama Baiye adalah memutuskan kontak. Saudaraku, jika dia ingin melarikan diri, gunakan Jushen Dispatch padanya secepatnya.
Suara RH terngiang di benaknya. Lu Yun, apakah Jushen Sui juga berguna untuk proyeksi jarak jauh semacam ini? Selama jiwamu cukup kuat, saudaraku, kamu tidak bisa mengendalikannya. Tapi kamu bisa menimbulkan kerusakan parah pada jiwa lawan. Cepat, saudaraku, semua orang melarikan diri. Desak RH. Lu Yun tidak peduli untuk berpikir lagi, cahaya perak mekar di matanya, langsung membungkus bayangan Bai Ye. Tubuh Bai Ye, yang berada jauh di sebuah restoran, tiba-tiba membuka matanya dan menyemprotkan seteguk besar darah ke wanita telanjang dan tidur di sebelahnya. Darah panas seketika membuat wanita itu terbangun dari tidurnya. Ah! Bai Ye menamparnya hingga berlumuran darah dengan telapak tangannya, dan wajah pucatnya menunjukkan campuran kemarahan dan keterkejutan. Aku harus memberitahu Tuan Beidi tentang ini secepatnya, kata Bai Ye sambil menahan sakit kepala yang membelah. Tapi sebelum dia bisa mengeluarkan batu jiwa untuk dihubungi, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia pingsan. Bayangan Chaos Blood Worm melayang keluar dari kepalanya. Hanya dengan melihat tubuhnya yang bulat, seseorang pasti dapat mengetahui bahwa tubuh utama dari Chaos Blood Worm ini adalah RH. Kamu harus tidur nyenyak dulu. Alihkan perhatian Anda kembali ke Sekte Dansia. Saudaraku, untuk sementara aku melukai orang itu dengan parah. Dia seharusnya tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Bagus sekali, RH. Tapi sebelum Lu Yun bisa bahagia, dia merasakan getaran di bawah kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang diaktifkan. Melihat ke belakang, Danxing memanfaatkan perhatian penuhnya pada Bai Ye dan menekan tombol pada platform batu untuk membuka dunia rahasia. Jika tombol ini disentuh dengan ringan, itu hanya akan membawa orang-orang di restoran ke dunia rahasia, tetapi jika dihancurkan, seluruh Sekte Dansia akan dibawa ke dunia rahasia. Hanya pemimpin sekte sebelumnya yang mengetahui masalah ini. Rancangan ini adalah pendiri Sekte Dansia yang menyiapkan rencana cadangan untuk melindungi Sekte Dansia. Jika suatu hari Sekte Dansia menghadapi bencana pemusnahan, mereka dapat menggunakan trik ini untuk secara paksa menarik Sekte Dansia ke dunia rahasia untuk mendapatkan kesempatan bernafas. Kabut yang tak terbatas langsung menyelimuti seluruh Sekte Dansia. Sebelum Lu Yun menyadari apa yang sedang terjadi, dia menemukan bahwa tubuh dua bersaudara Danxing, yang ditelan kabut putih, telah menjadi ilusi. Sebelum pembunuh Lu Yunxia bisa membunuh kedua pria itu diselimuti kabut putih dan menghilang. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa restoran itu adalah pintu masuk ke dunia rahasia? Kenapa ada di sini? Lu Yun sedikit bingung, dan sosoknya segera menghilang dari tempatnya. Ketika Lu Yun melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia berada di rangkaian pegunungan. Sejauh mata memandang, pegunungan menjulang tinggi hingga ke awan. Saya mencoba terbang. Seperti alam rahasia lainnya, ada batasan udara. Tapi ini bukan masalah bagi Lu Yun. Bagaimanapun, sepatu bot Fei Yun yang dikenakan gadis ini dapat mengabaikan batasan apapun selama pasokan energi spiritual mencukupi. Namun, meski begitu, Lu Yun sekarang sedikit bingung, kemana dia harus pergi dengan gunung yang terus-menerus ini. Atau kemana harus pergi untuk mengakhiri dunia rahasia sekte ini. Tepat ketika Lu Yun merasa khawatir, kata-kata RH memberinya pencerahan instan. Saudaraku, apakah kamu lupa, cincin penyimpanan yang kamu cari dari tangan kedua bersaudara itu mungkin berisi peta atau instruksi tentang dunia rahasia sekte ini. Itu benar, aku akan melupakannya jika kamu tidak memberitahuku. Lu Yun mengeluarkan dua cincin penyimpanan yang diberikan Dan King dari lengan bajunya. Itu secara langsung secara paksa melenyapkan jiwa yang ditinggalkan Dan Xing di dalamnya. Lagi pula, dari segi jiwa saja, seharusnya tidak ada seorang pun di seluruh dunia atas yang bisa menyaingi Lu Yun. Salah satu cincin luar angkasa berisi botol dan toples berbagai jenis ramuan dari berbagai kota. Lu Yun mengira dia akan memberikannya kali ini. Bagaimanapun, pil dianggap sebagai mata uang keras di dunia atas. Pil kecil mungkin bisa menjadi kunci untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan saat kedua belah pihak bertarung. Tapi ketika Lu Yun mengeluarkan botol dan memeriksanya, dia terdiam. Nama ramuannya adalah One Night of Ecstasy. Melihat nama ini, Lu Yun merasakan deja vu. Ini tidak mungkin sama dengan yang ada di tangan para biarawati di Donglai. Sebuah firasat buruk menghampiriku. Mungkinkah? Lu Yun menggunakan kesadarannya untuk memindai ramuan di seluruh cincin luar angkasa. Apa-apaan ini? 13 pria dalam satu malam. Penggemar yang kecanduan, He Huan San, sebuah buku khusus. Semuanya tanpa kecuali, semuanya adalah obat musim semi. Yang paling tidak bisa dipahami Lu Yun adalah ada yang untuk manusia dan ada yang untuk hewan. Sungguh katak dan katak, sungguh bunga yang jelek. Melarikan diri untuk membawa obat musim semi, kedua bersaudara ini benar-benar bukan orang lain. Bahkan RH yang berpengetahuan luas pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tapi bagaimana mereka bisa mengetahui niat baik kedua bersaudara Danxing? Ini semua yang bisa menyenangkan Beidi dan dicari dari seluruh dunia atas. Lu Yun tiba-tiba kehilangan minat pada cincin penyimpanan dan melemparkannya dengan santai ke ruang Flame Mountain. Bahkan Lu Yun, cincin penyimpanan lainnya, tidak mau menelepon. Dengan upaya ini, Lu Yun bahkan mungkin bisa menangkap orang kuat dan mengajukan pertanyaan tentang segala hal. Namun, atas dorongan RH,
Lu Yun masih membuka cincin penyimpanan. Yang terlihat adalah batu-batu spiritual, banyak sekali, dan batu-batu spiritual yang tak ada habisnya sejauh mata memandang. Seluruh cincin penyimpanan diisi dengan batu spiritual. Menurut perkiraan Lu Yun, setidaknya ada 200 juta batu spiritual di cincin penyimpanan ini. Tampaknya kedua bersaudara ini telah menghasilkan banyak keuntungan untuk diri mereka sendiri selama bertahun-tahun di Sekte dan Xia. Meskipun cincin penyimpanan ini membuat Lu Yun cukup puas, cincin itu tidak berisi apapun tentang dunia rahasia. Hal ini membuat Lu Yun sedikit kecewa. Tampaknya setelah bekerja keras dalam waktu yang lama, saya masih tidak bisa menghindari mencari orang beruntung yang dipilih oleh takdir. Kesadaran spiritualnya menyebar, dan situasi dengan radius ribuan mil tiba-tiba muncul di benak Lu Yun. Untuk sesaat, Lu Yun merasa seperti sedang menjadi sasaran, karena tidak ada satupun makhluk hidup dalam jarak 1000 mil darinya. Belum lagi manusia, bahkan yang memiliki tanda-tanda vital pun tidak. Bukankah ini sepenuhnya mengisolasi dirinya? Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, Lu Yun tidak mengerti mengapa dunia rahasia Sekte dan Xia begitu memusuhi dia. Tepat ketika Lu Yun merasa tertekan dan ingin terbang agak jauh untuk memeriksanya lagi, sebuah jeritan datang dari bawah kakinya. Meski sangat lemah, Lu Yun yakin dia mendengarnya dengan benar. Aku bilang kenapa tidak ada siapa-siapa. Ternyata di bawah tanah. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat dan dia menginjakan kakinya ke tanah. Bang! Lu Yun segera menghilang dari tempatnya. Batuk, batuk, batuk. Asap dan debu membuat Lu Yun terbatuk-batuk. Sebelum dia bisa mengetahui situasinya, angin kencang menerpa dia dari samping. Dentang, telapak tangan tipis berkilau perunggu menepuk bahu kiri Lu Yun. Tapi Lu Yun, yang memiliki tubuh surgawi, bahkan tidak bergerak. Dengan tingkat intensitas seperti ini, tidak cukup untuk menggelitik Lu Yun saat ini. Dan Lu Yun juga tahu bahwa orang yang menyerangnya bukanlah manusia, melainkan mumi dengan kilau perunggu di sekujur tubuhnya. Lu Yun melancarkan pukulan backhand-nya. Setelah melihat sekeliling, tanah penuh dengan mayat biksu yang dipenggal, seolah-olah seluruh pasukan telah dimusnahkan. Satu-satunya biksu yang masih hidup ketakutan setengah mati setelah melihat Lu Yun menghancurkan mumi itu hingga berkeping-keping dengan satu pukulan. Saat itu, ketika Lu Yun melihat hati dan kantong empedu pria itu pecah, dia juga terluka parah. Kamu pengecut sekali, kenapa kamu ikut bersenang-senang saja? Setelah mencari-cari, kecuali peta yang digambar tangan yang ditemukan oleh seorang biksu yang tampak seperti tuan muda dalam pakaiannya, tidak ada hasil panen lain yang berguna. Gua ini seharusnya menjadi gua tempat sang alkemis berlatih sebelumnya, dan ada beberapa hektar ladang yang ditanami rumput spiritual di sebelahnya. Namun yang membuat Lu Yun tidak bisa berkata-kata adalah semua ramuan spiritual ini telah layu karena tidak dipetik terlalu lama. Dengan kata lain, para beku yang meninggal secara tragis kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Mengambil peta, Lu Yun melihatnya dan menemukan ada tanda api di sudut kanan atas. Hal ini membuat mata Lu Yun berbinar. Mungkinkah masih ada api aneh di alam rahasia ini? Lu Yun memutuskan untuk memeriksanya, semakin aneh kebakarannya, semakin baik. Dengan mengingat tujuannya, Lu Yun segera memutuskan untuk pergi. Energi spiritual disuntikkan ke sepatu Fei Yun, dan Lu Yun langsung terbang ke langit. Pada saat ini, di daerah pegunungan, Wang Xiaoliu membuka matanya dan melihat lingkungan asing di sekitarnya. Dia mengerutkan kening, kesadarannya menghilang, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Sama seperti situasi Lu Yun, tidak ada satupun makhluk hidup dalam jarak belasan mil. Pasti ada yang salah dengan Gu Changsheng. Wang Xiaoliu meninju pohon besar di sebelahnya. Hanya terdengar bunyi mencicit, dan pohon besar itu tumbang ke tanah. Putri Seng Sui dalam bahaya, kita harus segera mencari jalan keluar. Saat Wang Xiaoliu hendak terbang ke langit, dia dihentikan oleh perlawanan yang kuat. Sebenarnya ada batasan udara terlarang di dunia rahasia ini. Sialan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kakinya untuk menemukan jalan keluar dari dunia rahasia ini. Wang Xiaoliu telah lama merasa ada yang tidak beres dengan Gu Changsheng, tetapi karena dia pernah menjadi orang kepercayaan penguasa alam atas jugalah yang mempromosikannya. Jadi dia sudah lama tidak mengambil keputusan, tapi sekarang dia sangat yakin bahwa pasti ada yang salah dengan Gu Changsheng.